Daftar blunder podcast bocor alus Tempo, sesatkan publik. Tempo berkali-kali blunder dengan informasi yang meleset. Ini buktinya. Pertama, Juli 2023, Tempo lewat podcast bocor alus politik menuding Erick Thohir memanfaatkan PSSI dan BUMN demi kepentingan politik pribadi. Tapi, apa buktinya? Tidak ada. Tak ada dokumen. Tak ada data konkret, hanya opini liar. Dewan Pers menilai berita dalam tayangan podcast bocor alus itu melanggar pasal 1, 2, dan 3 KIJ. Erick Thohir meminta hak jawab, tapi Tempo bungkam. Akhirnya, Dewan Pers turun tangan. Hasilnya, Tempo terbukti melanggar kode etik jurnalistik. Kedua, Tempo kembali terbukti salah soal gosip Bahlil Lahadalia. Bahlil juga mengadukan podcast bocor alus politik yang berjudul Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Bahlil Lahadalia. Tempo menyerang Bahlil dengan tuduhan praktik investasi tidak etis. Tapi, setelah diproses Dewan Pers, Tempo gagal membuktikan tuduhannya. Mereka lagi-lagi dinyatakan melanggar kode etik dan harus memberikan hak jawab. Di rekomendasi di Dewan Pers itu ada 2. Ya. Saya adalah harus memberikan hak klarifikasi. Yang kedua, di rekomendasi kita itu adalah harus jujur juga kita. Tempo harus meminta maaf. Iya. Betul. Karena itu Dewan Pers merekomendasikan agar kesalahan itu meminta Tempo meminta maaf atas kesalahan tersebut. Pelanggarannya pasal berapa? Pelanggarannya pasal 1 karena itu tentang akurasi. Ketiga, pada September tahun 2023, Tempo menerbitkan artikel yang diklaim sebagai hasil wawancara dengan Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, kenyataannya, Sudirman Said tidak pernah diwawancarai oleh Tempo. Setelah protes dari Sudirman Said yang menyatakan tidak pernah diwawancarai, Tempo segera menarik artikel tersebut dan mengakui kesalahan fatal dalam proses jurnalistik. Keempat, Tempo ikut menyebarkan laporan OCCRP yang menuding Jokowi terlibat korupsi, dan mereka salah satu media yang ikut membuat voting. Masalahnya, laporan itu sendiri penuh asumsi, dan tak didukung bukti kuat, hanya polling yang dibuat. Lagi-lagi, Tempo menyebarkan informasi yang membuat publik salah paham. Dari 4 kasus ini, ada pola yang jelas. Tempo terburu-buru menyebarkan berita tanpa verifikasi, tanpa hak jawab, dan tanpa data yang solid. Tempo tidak ada pemegang saham mayoritas. Apa artinya tidak ada yang bisa mengendalikan? Nah, sekarang gini aja, kalau direksi aja kami lawan, kalau mereka coba menghancurkan independensi kami, apalagi kemudian dari luar. Independensi itu sangat mahal di Tempo. Oke, sebenarnya kita semua sepakat kalau teror yang diterima Tempe itu beneran, kita semua mengutuk hal itu. Jadi biarkan pihak kepolisian selidiki sampai benar-benar ketemu siapa pengirimnya. Cuma yang jadi pertanyaan masyarakat, Tempe ini selalu bilang media independen, mereka independensi. Tapi di sisi lain, Tempe ini adalah media yang paling banyak melakukan klarifikasi terkait berita yang dia publish. Berarti kan emang ada yang salah sama isi beritanya. Ini sebenarnya tuh gue sama teman-teman punya beberapa bukti kalau Tempe melakukan banyak kesalahan sebagai media. Contoh nih, ada berita hoax, mereka klarifikasi. Berita nggak akurat, mereka klarifikasi. Bikin karikatur nyerang personal, mereka klarifikasi. Ini kalau videonya kecepatan, kalian bisa pause aja atau cari sendiri di Google. Sebenarnya juga banyak mereka klarifikasi terkait berita yang dia buat sendiri. Padahal nih guys, kalau kita baca sedikit kode etik dalam jurnalistik sendiri, itu udah jelas. Kalau media itu dilarang melakukan black campaign yang berbahan hoax, kebencian, fitnah, atau dusta. Makanya apa yang diomongin Tempe di podcast sama aktual yang pernah mereka lakukan itu nggak sinkron. Ngomongnya independen, tapi kode etik jurnalistik nggak dijalanin. Hari-hari isinya klarifikasi. Ini maaf banget ya, karena menurut gua playing victim mereka tuh udah keterlaluan. Dan ini kalau kita lihat komentar netizen, mereka juga udah muak karena Tempe itu sekarang isinya bukan oposisi lagi, tapi udah kebencian. Kalian bisa bedain kan ya antara emang yang beneran objektif oposisi sama kebencian. Padahal mereka ini media, makanya ngeri banget. Aduh, ini bener-bener kenapa ini orang. Dan kalian tahu nggak, yang lebih lucu lagi, si Mbah Sengkuni ini menyodor-nyodorkan anaknya gitu. Secara tidak langsung dia pengen gitu pengen menyodorkan anaknya untuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Secara nggak langsung loh, itu terdengar dari ucapan Mbah Sengkuni ini. 5 anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi
putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di Jepang ya, dan mendapatkan lulus dengan derajat cum laude. Nah, dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta. Jadi Mas Prabowo, Anda sudah jadi pemimpin kita semua tanpa kecuali. Semua di bawah kepemimpinan Anda ya. Walaupun nggak secara vulgar dia mengatakan bahwa ingin menyodorkan anaknya itu untuk bergabung di pemerintahan Pak Prabowo, tapi kan kita udah bisa menebak lah ucapannya itu udah bisa kita tebak itu ujungnya. Walaupun belum secara vulgar dia mengatakan, tapi nanti juga kayaknya pasti lama kelamaan pasti gitu kan. Nih Mbah Sungkuni ini benar-benar dia itu di videonya ini masih aja pengen memisahkan keharmonisan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jangan sampai Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu masih gubet, masih melilit, masih mendekat saja, jangan ya. Jadi sudah lepaskan saja ya, gak usah sering atau gak usah sama saya bertemu, gak usah juga kirim utusan ke Jokowi. Sudah selesai lah ya Mas Prabowo, sudah selesai ya. Terima kasih itu ada batasnya. Kalau sudah mengenai bangsa yang demikian besar yang menjadi kewajiban kita semua untuk menolong rakyat Indonesia itu, maka itu jadi kecil, jadi sepele ya. Terima kasih, ada batasnya, sudah selesai. Dia nggak lihat apa baru-baru ini Pak Prabowo itu mengundang Pak Jokowi ke istana untuk berbuka bareng. Ini videonya nih Mbak, ini dia. Tuh, begitu mesranya mereka berdua buka bersama, diundang ke istana ya kan. Lah, kapan mau diundangnya? Kapan? Berarti Mbah itu nggak dianggap sama Pak Prabowo, jadi jangan GR gitu kan. Itu. Nah itu ya guys ya, video dari Mbah Amin Rais atau Mbah Sungkuni. Mungkin kita maklumin aja dia ini agak sedikit pikun kali ya. Jadi dia ini lupa dengan ucapan-ucapan sebelum dia memuji Pak Prabowo ini. Dia tuh lupa bahwa dia tuh pernah mengatakan kepemerintahan Pak Prabowo ini bisa makin bobrok, kan begitu. Dia lupa dengan kata-katanya sendiri. Dan sekarang nggak ada hujan, nggak ada panas, dia malah memuji-muji pemerintahan Pak Prabowo. Tapi tetap ingin menyingkirkan Pak Jokowi, kan begitu. Ya, itu tadi si Amin Rais ya. Niatnya memuji-muji Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia dengan tujuan agar anaknya itu siapa itu namanya, yang cewek itu bisa masuk dalam pemerintahan. Dia jelaskan bahwa anak saya itu kuliah di luar negeri loh, dapat cum laude loh. Tapi di satu pihak, di satu sisi dia sampaikan bahwa, atau dia memberikan sebuah catatan bahwa Pak Prabowo harus menjauhi Pak Jokowi. Emang agak lain ya. Emang agak lain. Nah teman-teman, sudahlah kita abaikan Amin Rais ini, anggap saja dia ini sudah amnesia ya, sering lupa-lupa apa yang dia sampaikan dulu dengan apa yang dia sampaikan sekarang. Nah, saya mau menanggapi terkait dengan majalah Tempe yang akhir-akhir ini di podcastnya mereka itu ya, di Bocor Alus itu selalu berbicara tentang Pak Jokowi, kemudian tentang pemerintahan,
Dan dalam sebuah pembicaraannya mereka selalu sampaikan seperti ini, bahwa ini info A1. Ya, artinya info ini valid ya, bukan omong kosong, bukan hoax, bukan tipu-tipu. Nah, kalau tadi kita menyimak 2 video yang sudah lewat tadi, di situ diterangkan bahwa berulang kali Tempo melakukan klarifikasi, melakukan permintaan maaf atas podcast-podcast yang mereka buat selama ini. Ternyata ada yang salah juga. Ya memang agak susah ya. Majalah Tempe yang dulunya orang percaya, kemudian ketika sekarang dia beralih menjadi majalah gosip, orang juga tetap percaya. Itu cukup pintar juga ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya sampai detik ini, majalah Tempe ini kan katanya sering mendapatkan info A1. Tapi anehnya sampai hari ini terkait dengan pengiriman kepala babi ke majalah Tempe, kok mereka nggak tahu ya siapa pengirimnya? Belum dapat info A1 ya? Itu kan ada CCTV, kalian bisa cek. Atau jangan-jangan itu yang kirim teman kalian sendiri. Kemudian kalian klarifikasi sendiri. Kalian bikin heboh sendiri. Nah teman-teman, video saya berikut ini tentu masih terkait dengan Bapak Jokowi yang rasanya aneh ya. Ketika beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, masih saja ada orang yang berbicara tentang Pak Jokowi. Ini terkait dengan ijazah palsu. Seperti apa? Mari kita simak lagi. Bicara saja, sedikit saja soal ijazah palsu Jokowi. Saya yakinkan Pak Sorban ini, dia bilang kan, dia ngancam Kapolri. Dia bilang, Pak Kapolri, kami akan siapkan demo besar-besaran ke Mabes Polri untuk segera memundurkan Kapolri. Copot Kapolri. Memangnya kau siapa nyuruh copot Kapolri? Kesalahan Kapolri apa? Karena nggak mengusut ijazah Pak Jokowi? Dia bilang kan, Prabowo Subianto sebagai presiden yang hari ini banyak di demo mahasiswa masalah undang-undang TNI. Kalau Pak Prabowo bicara saja sedikit saja soal ijazah palsu Jokowi, saya yakinkan mahasiswa akan mendukung Prabowo Subianto. Dari nada ya ucapan kau ini, berarti mahasiswa yang selama ini berdemo, ya kan, itu adalah suruhan kalian. Iyalah. Buktinya kalau seandainya, ya kan, Pak Prabowo mau sedikit saja bicara soal ijazah palsu Pak Jokowi, kau pastikan mahasiswa mendukung Prabowo. Berarti selama ini mahasiswa yang demo itu, ya kalian yang bayar lah. Kelompok kalian yang membiayainya. Jelas ya. Makanya kalau mau berbicara itu nggak usah sok, ya kan. Akhirnya apa, ketahuan sendiri bahwasanya kelompok kalian yang mendanai mahasiswa itu untuk berdemo. Lalu kau bilang lagi, saya yakinkan ya mahasiswa akan mendukung Prabowo Subianto. Prabowo presiden hari ini. Andai kata Prabowo berani menangkap Jokowi, menyuruh Listio Sigit untuk memeriksa Jokowi, Prabowo kami yakinkan tidak di bawah bayang-bayang Jokowi. Bengak. Berdasarkan apa Pak Prabowo menyuruh ya Bapak Listio Sigit untuk menangkap Bapak Jokowi? Ijazah palsu lagi. Prabowo Subianto ya Bapak apa namanya, Kapolri Listio Sigit bukan bengak kayak kalian yang percaya kalau ijazah Jokowi palsu. Nggak ada yang lain yang bisa kalian jatuhkan Pak Jokowi selain ijazah palsu. Kalian ini kumpulan orang-orang bengak yang mempunyai penyakit hati karena tidak mendapat jabatan apapun di pemerintahan Jokowi ya maupun di pemerintahan Prabowo Subianto. Betul. Lagipun dendam kesumat kalian sama Pak Joko Widodo itu karena apa? Karena FPI dan HTI dibubarkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Ya. Kalian ini berkedok agama aja. Kalian mantan FPI, HTI yang menginginkan negara Republik Indonesia ini menjadi negara khilafah. Imam besar kalian ini yang mempunyai dendam kepada Pak Jokowi. Karena apa? Di zaman Pak Jokowi dia masuk tuh, ya, masuk Hotel Prodeo. Ini sebenarnya Pak Prabowo dari cara dia bicara sebenarnya sudah bisa, ya, ditindaklanjuti lah. Kalau mereka demo, ya kan, Pak Prabowo tangkap aja, bikin ribut negara Republik Indonesia ini. Ini semua sampah masyarakat yang cuma berkoar-koar. Kau bilang Prabowo kami yakinkan tidak di bawah bayang-bayang Jokowi. Memangnya kau pikir selama ini Pak Prabowo di bawah bayang-bayang Pak Jokowi? Joko Widodo, SBY, Prabowo Subianto, ya, adalah orang-orang yang tulus ingin memajukan negara Republik Indonesia ini dan ingin memakmurkan rakyat Indonesia. Jadi kalian nggak usah setiap saat ya kan mau memecah belah antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Nggak main, udah basi. Prabowo tahu siapa kalian karena dia dulu pernah bergabung sama kalian. Terus dia kau bilang ketika disahkan undang-undang TNI Prabowo di demo. Ya iyalah orang kau yang bayar.
Kalau Prabowo mau disayang masyarakat, Prabowo harus ya menangani kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Rakyat Indonesia ya yang memilih Prabowo Subianto itu menyayangi Prabowo dan menyayangi Joko Widodo. Cuman kalian aja nih pendukung Anies manis sama itulah Banteng yang membenci Jokowi. Kau pikir seluruh rakyat Indonesia ini benci sama Jokowi? Rakyat Indonesia ini masih mencintai Joko Widodo. Kau ya gak usah melaga-laga antara Bapak Prabowo dan Bapak Joko Widodo. Gak tobat-tobat kalian ini. Kalian ini sebenarnya yang gak pantas berada di negara Republik Indonesia. Dibuat ribut aja. Semua yang kalian serang Jokowi. Kenapa? Karena HPI, FPI dibubarkan sama Joko Widodo. Dan imam besar kalian ditangkap waktu zaman pemerintahan Joko Widodo. Berhentilah jadi budak Yaman. Para pembenci Jokowi lagi-lagi ketahuan nyebarin hoax bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. Mereka bilang ijazah Jokowi menggunakan font Times New Roman. Padahal font Times New Roman itu kata mereka baru ada tahun 1992. Jokowi lulus UGM pada 1985. Jadi artinya ijazahnya nggak bisa pakai font Times New Roman. Akun @blank0429 menyebut font Times New Roman baru digunakan pada Windows 3.1 yang dirilis di tahun 1992. Ijazah Mukidi 100% palsu, tulisnya. Mukidi katanya lulus UGM tahun 1985, tapi ijazah Mukidi menggunakan font Times New Roman. Font Times New Roman baru ada pada Windows 3.1 yang baru dirilis tahun 1992. Ijazah Mukidi 100% palsu, tulis akun itu lagi. Tuduhan itu sudah langsung disambut para pembenci Jokowi. Rizman Hasiholan Sianipar, seorang alumni Fakultas Teknologi UGM, meyakini bahwa ijazah S1 Kehutanan yang diterbitkan UGM pada tahun 1985 adalah palsu. Ini juga didukung orang yang sering menyebut diri pakar telematika Roy Suryo yang bilang dia sudah melakukan analisis yang sama sekitar 5 tahun lalu. Perdebatan ini akhirnya bikin akun ex Wikipedia berkomentar. Menurut Wikipedia, font ini adalah jenis huruf yang populer digunakan. Font ini merupakan huruf serif yang dipesan secara khusus oleh surat kabar Inggris The Times tahun 1931 lalu. Dengan kata lain, gak bisa lah dikatakan Times New Roman ini baru dikenal pada 1992. Isu ijazah palsu Jokowi sebenarnya udah berlangsung dari 2019. Ini terus memuncak pada Oktober 2022 ketika seorang warga laporin Jokowi atas tuduhan ijazah palsu demi pencalonan Jokowi sebagai presiden. Terus terang ya, klaim ijazah Jokowi palsu jelas sangat lemah. Times New Roman dibuat oleh Stanley Morrison dan Victor Larden untuk koran The Times di Inggris tahun 1931. Font ini awalnya digunakan dalam mesin cetak dan diadaptasi untuk berbagai teknologi penulisan. Emang benar, Microsoft baru masukin Times New Roman sebagai default font di Windows 3.1 di tahun 1992. Tapi itu hanya terkait komputer ya, dan bukan berarti font ini nggak ada sebelum itu. Mesin ketik IBM Selectric atau 1961 dan model lainnya udah punya bola huruf atau typo dengan font yang serupa dengan Times New Roman. Banyak dokumen resmi dan akademik dari era 1980-an udah pakai font yang mirip dengan TNR. Meskipun bukan versi digital kayak komputer sekarang ya. Percetakan universitas bisa aja pakai teknologi yang memungkinkan mereka mencetak ijazah dengan font serupa Times New Roman. Banyak institusi termasuk universitas mencetak ulang atau mendigitalkan dokumen lama menggunakan font modern. Kalau ijazah Jokowi yang tersebar di internet adalah salinan hasil cetak ulang, wajar font yang muncul TNR versi digital. Intinya bisa aja pihak kampus pakai mesin ketik atau teknologi percetakan yang memiliki font mirip dengan Times New Roman pada 1985. Pihak UGM udah mastiin kalau Jokowi itu lulusan sah Fakultas Kehutanan angkatan 1980 yang lulus tahun 1985. Pihak SMA Negeri 6 Surakarta juga udah konfirmasi bahwa Jokowi benar-benar pernah bersekolah di sana. Tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu ini jelas hoax. Yuk, jangan gampang kemakan hoax. Ya, teman-teman, itu tadi ya. Memang orang-orang ini ya, para pembencinya Pak Jokowi ini tidak capek-capeknya, tidak bosan-bosannya mereka mempersoalkan, mempermasalahkan terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Ngapain sih? Kalaupun misalnya ya,
kalaupun misalnya ijazahnya Bapak Jokowi palsu, emang kenapa? Pak Jokowi sudah menyusahkan negara ini apa? Enggak kan? Bahkan di 2 periode kepemimpinan Bapak Jokowi, beliau sudah banyak sekali membantu. Apakah Pak Jokowi ada korupsi? Enggak kan? Kemudian apa lagi? Apa yang membuat kalian itu selalu mempersoalkan ijazah Pak Jokowi? Kalian ini masih sakit hati karena FPI dan HTI sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi ketika itu. Sehingga tidak ada isu lain selain ijazah palsu yang kalian terus ucapkan setiap hari. Kayak nggak ada kerjaan aja kalian ini. Para sampah-sampah masyarakat ini. Rame-rame kita ke UGM, datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo, dan itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13 jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Ini surat ke UGM-nya ke Bu Rektor, sudah. Ini tanda bukti telah terkirimnya, lengkap lah ya. Ini terbukti. Luar biasa, salut dan angkat topi ya kepada abang kita Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, sarjana teknik elektro, yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo, yang tidak lain adalah upaya kami di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada, atau sudah 3 jilid ya, persidangan. Jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak layak ya, atau abal-abal. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya. Itu tanah UGM itu tanah milik sultan, tapi biaya operasionalnya adalah biaya rakyat. Maka rakyat berhak tahu ya, se-Indonesia ini berhak tahu ya, bahwa produk daripada UGM itu menghasilkan seorang presiden 2 periode ya, yang kita tahu banyak kontroversinya ya, banyak hal-hal yang dirusaknya. Luar biasa ini gitu. Coba deh kalian perhatiin, orangnya itu aja ya kan. Kalau nggak si bapak tua itu, si nenek peot itu. Siapa lagi kalau bukan mereka ya kan. Tiap yang menyangkut ijazah Pak Jokowi pasti aja dia. Nih saya kasih tahu ya, biasanya orang yang suka berkoar-koar, yang terlalu agresif menyerang orang lain, biasanya mereka ini sedang menutupi kekurangan yang ada pada diri mereka sendiri. Coba kalau misalkan ijazah mereka ya kan kita periksa gitu, siapa tahu mereka ini nggak lulus sekolah tinggi. Bisa aja mereka ini lulus SMA atau SMP, bahkan ada juga yang lulusan SD loh. Makanya saya bilang mereka ini sedang menutupi kekurangan yang ada pada diri mereka sendiri, makanya dia berkoar-koar gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, ini saya senang sekali nih kalau mereka ini datang ke kampus UGM gitu kan, menanyakan ijazah Pak Jokowi. Nah itu saya senang sekali malahan. Kenapa begitu? Karena nanti kan ya mudah-mudahan aja pihak UGM menerima mereka, dan di situ nanti ada pembuktian ya kan. Nah, pihak kampus akan melihatkan arsip yang aslinya, karena kan untuk yang ijazah aslinya itu pasti dipegang Pak Jokowi gitu kan. Nah tapi setiap kampus pasti mempunyai arsip ijazah alumninya, nggak mungkin nggak. Nah di situ liatin tuh ke mereka, liatin nomor seri segala macamnya, liatin ke mereka biar mereka melek gitu kan. Tapi nggak bisa sampai di situ aja ya kan. Nah kalau udah terbukti ijazah Pak Jokowi asli, kita maunya pihak UGM ini menuntut balik pihak-pihak yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu ini. Nggak mungkin dong, selama ini kan mereka tuh udah menjatuhkan nama baik kampus gitu dengan menuduh si kampus tersebut mengeluarkan ijazah palsu. Bahaya loh. Nah maunya pihak kampus akan menuntut balik ke pihak-pihak yang menuduh ini gitu ya kan. Nanti jadi untungnya buat kita kalau misalkan nanti pihak UGM ini memperlihatkan arsip ijazah Pak Jokowi itu ke mereka ini, supaya mereka ini tahu gitu kan. Nah setelah itu baru untuk balik tuh mereka, penjarakan mereka, itu maunya. Nih tolong tandain ya muka-muka orang-orang ini nih, pihak UGM tandain. Jadi nanti mereka ini jangan sampai lepas. Kalau misalkan ijazah yang aslinya udah ditunjukin, arsipnya udah ditunjukin ke mereka ini, jangan sampai lepas nih orang-orang ini nih. Tandangin. Karena mereka ini udah mempermalukan salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu UGM.
Kan begitu. Masa sih sekelas UGM gitu kan mengeluarkan ijazah palsu? Aduh, logika aja. Masya Allah, ini kan tuduhan yang paling keji ini. Saya rasa ini tuduhan yang paling keji. Jadi, sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka, jebloskan mereka ini ke penjara. Itu maunya begitu, jangan lepas begitu aja. Itu maunya. Biar dia tahu rasa, ya kan? Selama ini kayak yang benar aja nyerang-nyerang, nuduh sana pihak sini, kayak mereka aja yang benar gitu kan. Nah, tolong lihatin kebenarannya ke mereka ini, supaya nanti kita serang balik mereka ini gitu kan. Yang saya heran nih, sebegitu ramenya ya isu ijazah palsu Pak Jokowi, tapi satupun politisi PDIP yang selama ini gencar menyerang Pak Jokowi, satupun nggak ada yang menyinggung ijazah palsu Pak Jokowi, nggak ada. Kenapa bisa begitu ya? Mungkin kalau mereka nyinggung-nyinggung ijazah Pak Jokowi, bisa aja mereka menggali kuburan sendiri gitu ya. Karena kan Pak Jokowi itu sudah jelas-jelas berasal dari partai mereka gitu kan. Mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden 2 periode, itu kan melalui partai PDIP kan begitu. Nah, kalau nanti mereka menuduh Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu, sudah jelas-jelas dia akan bunuh diri gitu kan. Makanya saya bilang nggak pernah lah yang namanya politisi PDIP ini menyinggung ijazah palsu Pak Jokowi, nggak pernah. Dia nyerangnya dengan isu yang lain. Nggak berani dia bawa ijazah palsu, nggak berani dia. Karena kan kenapa? Pak Jokowi ini kan selama ini identik dengan petugas partai katanya, ya kan? Yang namanya petugas partai tentunya sebuah keputusan-keputusan itu ada di tangan partai, terutama ketua umum. Jadi selama ini mulai dari pencalonan dia sebagai wali kota, pencalonan sebagai gubernur, bahkan sampai pencalonan sebagai presiden, itu kan dari partai, ya kan? Yang memutuskan ketua umum. Masa sih ketua umum nggak tahu gitu kan masalah ijazah, nggak sampai ke situ diselidikinya, masa sih? Kan nggak mungkin, ya kan? Makanya kalau politisi-politisi PDIP ini nimbrung ke isu ijazah palsu Pak Jokowi, ya kan? Nah, mereka udah pasti akan bunuh diri gitu. Coba kita lihat selama ini Hasto gimana nggak kerasnya menyerang Pak Jokowi. Jadi Sitorus begitu juga, Adiana Pitupulu sebelum Masinton Pasaribu jadi bupati juga luar biasa serangannya terhadap keluarga Pak Jokowi. Tapi yang namanya isu ijazah palsu Pak Jokowi itu nggak disinggung-singgung. Emang agak lain ini politisi. Ya, jadi mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan kita berharap kebenaran ini akan terus terungkap ya, siapa yang benar. Tapi saya yakin sekelas kampus UGM tidak akan pernah mengeluarkan ijazah palsu untuk alumninya, untuk mahasiswanya. Nggak mungkin. Kita lihat itu ya. Kita harapkan kita diterima dan jangan lari ke gorong-gorong dong, gitu ya. Kelompok orang yang mempunyai penyakit hati permanen kepada Bapak Joko Widodo. Ini bapak ini yang selalu berteriak tangkap Jokowi, adili Jokowi, gantung Jokowi, sekarang membuat strategi baru, ya. Mereka ini kan udah bolak-balik nih menuntut Pak Jokowi ke pengadilan masalah ijazah palsu, tapi mereka tak punya bukti. Melaporkan Pak Jokowi ke Mabes Polri, tapi tak ada bukti. Sekarang mereka mau buat strategi baru untuk meyakinkan masyarakat, ya kan, bahwasanya mereka benar. Katanya mereka mau menggeruduk UGM tanggal 15 April, ya. Dengan dalil halal bil halal, mereka ingin meminta pihak UGM ya untuk menunjukkan keaslian ijazah Bapak Jokowi. Meminta UGM ya kan menyatakan bahwasanya benar Jokowi ya pernah kuliah di UGM dan mendapatkan gelar insinyur di sana. Tapi nggak cuma itu. Tanggal 16 ya besoknya mereka akan pergi ke rumah Pak Jokowi ke Solo. Mereka bilang kan mereka langsung ke rumah Pak Jokowi. Dia bilang kan karena Jokowi ini kan orangnya kan terbuka menerima tamu-tamu, banyak tuh berita-beritanya, konten-konten menerima tamu. Dia bilang, nah kita ingin bertamu gitu. Ya, terus kata dia, harapan kita diterima, jangan lari ke gorong-gorong. Dulu lari ke gorong-gorong, sekarang lari lagi ke gorong-gorong. Pak, kau kalau mau bertamu ke rumah orang, ya setidaknya buang penyakit, penyakit iri hati dan kecemburu kau. Kau mau bertamu ke rumah orang, habis itu kau bicarakan, jangan lari ke gorong-gorong, merendahkan orang yang mau kau datangi. Kau bukan mau bertamu, Pak, mau cari ribut. Iya. Dia bilang terima dong, ini kan sudah halal bil halal. Tamu yang diterima di rumah Jokowi itu adalah orang-orang baik, bukan manusia sampah yang mempunyai penyakit hati. Lagipun kau bertamu ke rumah orang, habis itu kau bertamu ke rumah Pak Jokowi, ya, kau bawa satu kompi, terus kau minta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Memangnya kau siapa? Hak apa kau minta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya?
Agak lain. Ya nggak logika aja. Bertamu ke rumah orang, minta orang tunjukkan ijazah aslinya. Katanya dalam rangka halal bil halal. Kalau halal bil halal, ya seharusnya kau tuh datang ke rumah Pak Jokowi itu minta maaf atas pitnahan-pitnahan kau selama ini. Bukan minta Jokowi untuk tunjukkan ijazah aslinya. Kau tak punya hak. Kalian ini kan segerombolan orang yang hanya menginginkan Indonesia ini ribut. Kenapa selalu Jokowi yang kalian serang? Karena kalian takut 2029 nanti, ya kalian takut orang yang kalian usung kalah dengan orang yang diusung oleh Joko Widodo. Jadi ribut teruslah kalian buat Indonesia ini, ya dengan berita-berita sampah. Nanti kan seandainya Pak Jokowi tidak mau menerima kalian sebagai tamu di rumahnya, oh kalian gorenglah ke masyarakat, kalian hasut masyarakat, kalian bilang Jokowi tidak mau menerima kami menjadi tamu di rumahnya karena Jokowi memang betul mempunyai ijazah palsu. Buktinya Jokowi tidak berani ya menerima kami sebagai tamu, menunjukkan ijazahnya kepada kami. Kalau orang-orang pembenci Pak Jokowi ya, segerombolan orang bengak pengikut kalian ini, ya percayalah dia. Aneh kan? Ada orang bertamu ke rumah kita. Kita tahu dia pembenci kita. Habis itu ya dia datang. Mana ijazah asli kau? Itu kau bukan bertamu, mau nyari ribut. Mending kita usir. Mau ngapain kau bertamu ke rumah Pak Jokowi? Jangan terima Pak. Buang-buang air aja Pak. Buang-buang air minum. Ya, nggak perlu diterima Pak. Biarkan mereka penasaran sampai ajal menjemput. Ya penasaran apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak. UGM sudah menyatakan keaslian ijazah Jokowi, KPU sudah. Jadi siapa lagi yang mau kalian percaya? Kalian tuntut di pengadilan pun kalian tak punya bukti. Kok ada manusia kayak kalian gini? Apalagi udah umur pun udah maghrib. Yang dipikirkan cuma Jokowi. Pak, mending kau ya pikirkan aja keluarga kau. Gak usah mikirkan Pak Jokowi. Jokowi nggak mungkin jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden kalau ijazahnya palsu. Rakyat Indonesia pun tahu itu. Jadi berhentilah buat kegaduhan di negara Republik Indonesia ini. Buat Bapak Joko Widodo, jangan pernah mau menerima tamu, ya, gerombolan sampah-sampah yang membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini di rumah Bapak. Nggak perlu diterima Pak. Ini cuma membuat kegaduhan, bukan mau nyari kebaikan. Ya, itu tadi ya. Mereka bilang tanggal 15 April mau datang ke UGM, mau pastikan ijazahnya itu asli atau enggak. Kemudian setelah itu tanggal 16 mau ke rumahnya Pak Jokowi. Ya, mau sampai kapanpun ya, sekalipun mereka pergi ke UGM sampaikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, mereka tidak akan percaya. Kemudian tanggal 16 kalau mereka jadi ke rumahnya Pak Jokowi dan Pak Jokowi buktikan bahwa ijazahnya asli, mereka juga tidak akan percaya. Ya, karena sebenarnya terkait dengan ijazahnya Bapak Jokowi ini, itu sudah diklarifikasi oleh pihak UGM, bahkan sudah diklarifikasi oleh teman kuliahnya Pak Jokowi. Ya memang dasarnya mereka itu sudah terlanjur membenci Pak Jokowi. Nggak ada isu yang mereka buat tentang Pak Jokowi selain ijazah palsu. Itu aja kerjaannya mereka. Emang kampret ya orang-orang ini.